Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada pembimbing satu saya, Profesor Dr. Hajah Eis Eti Rohayati, Magister Pendidikan, dan kepada pembimbing dua saya, Dr. Leni Nuraini, Magister Pendidikan, yang telah membimbing saya selama penyusunan skripsi hingga selesai. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ella Nurella, NIM 180700020. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tentang penelitian skripsi saya yang berjudul Pengembangan Digital Storytelling menggunakan aplikasi CapCut untuk meningkatkan kemampuan bahasa ekspresif anak pada kelompok B di TPA Nurul Ilmi. Permasalahan yang melatar belakangi penyusunan skripsi saya diantaranya: 1. Terdapat kecenderungan umum bahwa proses pembelajaran tentang pengembangan kemampuan bahasa anak masih bersifat konvensional. Kedua, rendahnya keterampilan dalam memanfaatkan IT untuk menstimulus perkembangan bahasa anak sehingga anak cepat bosan pada saat pembelajaran. Ketiga, pendidik yang belum sepenuhnya memanfaatkan media pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan bahasa anak. Keempat, kurangnya pengembangan media pembelajaran dalam proses pembelajaran bahasa pada anak. Berdasarkan rumusan permasalahan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: 1. Prosesnya pengembangan media digital storytelling menggunakan aplikasi CapCut. Kedua, kelayakan media pembelajaran digital storytelling untuk meningkatkan pengembangan bahasa anak kelompok B di TPA Nurul Ilmi. Ketiga, respon siswa terhadap media pembelajaran yang dikembangkan. Keempat, peningkatan kemampuan bahasa ekspresi pada anak kelompok B di TPA Nurul Ilmi dengan menggunakan media yang dikembangkan. Manfaat dari penelitian ini diantaranya: 1. Untuk guru, adanya media baru yang dapat digunakan guru untuk mempermudah dalam pembelajaran bahasa di PAUD sesuai dengan perkembangan anak. Yang kedua, untuk peserta didik, diharapkan pada diri anak akan timbul rasa senang untuk menerima, memahami, serta mempelajari bahasa, sehingga anak memiliki rasa minat dari keingintahuan yang tinggi. Selain itu, meningkatkan kemampuan bahasa dan minat belajar, serta anak tidak merasa bosan dalam pembelajaran dan lebih tertarik dalam berbagai kegiatan. Yang ketiga, untuk umum, dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran tentang cara mengembangkan kemampuan bahasa ekspresif anak, khususnya dengan menggunakan media digital storytelling dalam pembelajaran. Metode penelitian pengembangan media digital storytelling untuk meningkatkan kemampuan bahasa ekspresif anak pada kelompok B usia 5-6 tahun mengacu pada jenis penelitian pengembangan research and development. Menurut Sugiono, metode R&D adalah penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektivitasan produk tersebut. Prosedur pengembangan menggunakan prosedur metode research and development. Yang ke-1, potensi dan masalah. Dilihat dari tidak adanya media untuk meningkatkan perkembangan bahasa, maka peneliti menentukan potensi untuk membuat media digital storytelling. Untuk pengumpulan data, peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya, untuk desain produk media digital storytelling, peneliti membuat naskah, membuat storyboard, kemudian mengumpulkan gambar-gambar yang akan digunakan dalam pembuatan media digital storytelling. Selanjutnya, yang keempat, ada validasi desain dari ahli materi, ahli media, dan ahli praktisi. Selanjutnya, untuk revisi desain dilakukan jika memang produk masih perlu perbaikan. Produk kemudian diuji cobakan, kemudian direvisi lagi, kemudian uji coba pemakaian dilakukan kepada uji coba terbatas dan uji coba luas terhadap subjek yang akan diteliti. Selanjutnya, revisi produk bila dalam perbaikan kondisi nyata terdapat masih kekurangan. Selanjutnya, ketika layak atau sudah divalidasi layak, produk tersebut dapat
dibuat atau diproduksi secara massal. Langkah-langkah dalam pembuatan media digital storytelling diantaranya: 1. Menuangkan ide atau gagasan sesuai materi atau tema lalu disusun menjadi sebuah naskah. Kedua, membuat storyboard. Ketiga, menentukan software yang akan digunakan. Keempat, mengumpulkan bahan-bahan seperti gambar, audio, video yang dapat diperoleh dengan mengunduh dari sumber yang disediakan atau membuat sendiri, kemudian diedit ke dalam aplikasi software yang kita gunakan. Kelima, menambah teks, narasi, musik, atau efek-efek khusus agar lebih menarik. Yang keenam, mendistribusikan. Setelah diuji cobakan secara terbatas dan luas selama 8 pertemuan, ternyata media digital storytelling sangat efektif dapat meningkatkan perkembangan bahasa ekspresif usia 5-6 tahun. Kesimpulan, setelah melalui uji coba terbatas dan uji coba luas, penggunaan pengembangan media pembelajaran digital storytelling untuk meningkatkan kemampuan bahasa ekspresif anak kelompok B di TPA Nurul Ilmi memiliki pengaruh yang signifikan dan cukup efektif dalam pengembangannya. Semoga media digital storytelling ini dapat bermanfaat tidak hanya untuk saya, juga Lembaga TPA Nurul Ilmi, tetapi bermanfaat untuk semuanya. Demikian pemaparan saya tentang penelitian skripsi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.